Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Abdullah ingin mempresentasikan tugas besar soal intelijen. Jadi fungsinya itu drop function dengan rumus min 1 plus cos 12 akar dari x1 pangkat 2 plus x2 pangkat 2 dibagi setengah x1 pangkat 2 plus x2 pangkat 2 tambah 2. Range yang digunakan ini min 5,12 sampai 5,12 ya untuk X1 X2-nya, dan algoritma yang saya gunakan ini algoritma PSO dan GRO, dan saya akan menjelaskan dari algoritma PSO-nya ya. Jadi pertama ini dulu kita pakai dot wave function, ini rumusnya tadi, dan kita buat konturnya. Kontur drop wave function ini kita buat range-nya dulu di satu dimensi. Ini range-nya min 5,12 sampai 5,12 dengan min 5,12 sampai 5,12 juga X2-nya. Terus kita buat mesh grid-nya, ubah jadi dari satu dimensi ke dua dimensi untuk X1 X2-nya, dan kita buat variabel fungsinya ini pakai Z aja. Ya, lalu kita buat konturnya dari range tadi yang udah dibuat, dua dimensinya X1 X2 dan fungsi Z. Nah, dan penampakan kontur drop wave fungsinya seperti ini dengan range 5,12. Dan solusi optimalnya di titik pusat X1 X2-nya. Ya. Oke, selanjutnya ada latar belakang PSO ini. Jadi PSO ini adalah algoritma yang terinspirasi dari perilaku sekumpulan hewan, kayak kawanan burung ataupun rombongan ikan yang berenang. Nah, jadi algoritma ini itu memanfaatkan interaksi antar partikel untuk menemukan solusi yang optimal. Jadi tiap partikel ini mewakili solusi untuk masalah optimasi dengan cara dan bergerak dengan mempertimbangkan posisinya sendiri, posisi terbaik yang pernah dia capai, dan juga posisi terbaik yang pernah partikel-partikel lainnya itu capai. Ya, jadi algoritma ini sangat mudah untuk digunakan, sangat simpel, sangat cepat, tapi kadang terjebak pada solusi lokal. Cara kerjanya ini pertama itu menginisialisasi partikel dengan posisi dan kecepatan yang acak. Lalu mengevaluasi fitness dari setiap partikel untuk menemukan solusi optimum. Ini mengevaluasi fitness tiap partikel, lalu pembaruan posisi berdasarkan informasi terbaik oleh tiap partikel dan oleh kawanan, oleh P-base dan oleh G-base. Lalu tiga proses itu diulang sampai iterasi maksimum atau konvergensi ke solusi yang optimal. Nah, di sini kita buat fungsi PSO dulu. Ada parameternya, ada eh, ini sendiri, fungsi Dopre function itu sendiri, ada jumlah partikelnya kita set jadi 30, iterasi maksimalnya kita set jadi 30, bounds ini besarnya ya kita samain kayak itu Dopre itu min 5,12 sama 5,12. Lalu inersia, ada kognitif dan sosial. Selanjutnya dim. Ini ada dim dan ada partikel. Di partikelnya itu kita random ya, ininya partikelnya posisinya kita random di jarak itu di bound 5,12 sama min 5,12. Lalu kecepatannya juga kita random dari min 1 sampai 1. Lalu ada P-base. P-base file ini, P-base ini untuk partikel, untuk informasi terbaik tiap partikel, dan G-base ini informasi terbaik dari tiap kawanan. Lalu ada posisi dan G-base position. Ini merupakan posisinya dan posisi terbaik tiap kawanan. Selanjutnya
di sini kita kita iterasiin sampai iterasi maksimal. Pertama kita looping sampai iterasi maksimal, dan tiap loopingannya tuh kita looping untuk tiap partikel. Jadi sekali looping tuh kita looping tiap ti- tiap partikel dengan range jumlah partikelnya. Nah, jadi tiap partikel ini ada R1 R2-nya kita random. Ini R1 R2 ini untuk ngitung rumusnya ya, kita random dari eh, dua dari kita random, pokoknya kita random, dan velocity kita buat velocity-nya itu merupakan kecepatan ini ya, kecepatan tiap partikelnya. Jadi velocity-nya itu dipengaruhi oleh inersianya dikali velocity dia ditambah kognitif dikali R1 dikali P base kurang partikelnya ditambah sosial kali R2 dikali G base kurang partikel. Jadi setiap iterasi eh, mengupdate velocity-nya ya, mengupdate velocity-nya, lalu eh, partikelnya juga diupdate, partikel sama dengan partikel ditambah velocity yang telah diubah tadi, yang telah diupdate. Lalu partikelnya kita klip ya, biar untuk meyakinkan par- posisi partikelnya, movementnya udah terupdate. Lalu kita evaluasi fitness dari tiap partikel. Ya, jadi setelah kita evaluasi fitness, kalau fitnessnya itu kurang dari P base val valnya dia, atau fitnessnya itu kurang dari eh, partikel informasi terbaik dari partikelnya itu, kita ubah P base valnya itu, kita ubah fitnessnya ini jadi P base val ya. Jadi P base val ini sama dengan fitness. Lalu itu untuk tiap partikel. Lalu untuk tiap iterasi, kalau kalau P base value-nya kurang dari G base value, kita ini G base value-nya jadi P base value ya. Jadi eh, tiap apa G base itu eh, yang terbaik dari kawanan itu, apa partikel terbaik itu jadi yang terbaik di kawanan tersebut. Lalu posisinya kita append, dan G base posisinya juga kita append dari tiap loopingan eh, iterasi itu, maksimal iterasi. Dan di sini ya, keluarannya kita ada GBase value, posisi, dan GBase posisi. Selanjutnya kita run ini, run algoritmanya, kita kita kasih variabel PSO result, PSO position, PSO GBase position ya. Dari returnnya itu kita kasih variabel ini namanya. Ini kita pakai IPython.display HTML untuk nge-display animasinya, dan pakai matplotlib.animation. Ya, di sini ada fungsi update PSO ini untuk mengupdate tiap iterasinya. Kita pakai kontur tadi yang udah di ini, drop f fungsinya kita, terus kita buat scatter PSO posisi dari tiap iterasi. PSO posisi dengan warnanya merah, labelnya partikel. Terus ada PSO GBase position juga, kita iniin dengan ini yang terbaik di kawanannya dengan label global base, dan warnanya itu biru ya, bintang biru. Jadi tiap iterasi ada partikel dan global base-nya. Dan ya, kita jalanin aja, kita looping. Ya, jadi di sini terlihat kawanannya sedang menemukan solusi optimal ya.
Ini sampai iterasi ke 16 aja udah lumayan. Ya, udah di looping. Lalu hasil dan analisis. Ya, hasil tadi yang kita lihat dari animasi tadi partikelnya bergerak menuju solusi optimal dari iterasi ke iterasi. Dan hasil ini menunjukkan konvergensi yang cepat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.